SMK Kristen Harapan Sejati Angkatan kelima tahun ajaran 2020-2021 dengan tema Let's Start Your Future Journey Now. Yang terhormat Ibu Eva Susanti Agustin Sarjana Teknik selaku Koordinator Yayasan. Yang terhormat Bapak Dirgo Wiloso Darmo Magister Manajemen selaku Penasehat Sekolah. Yang terhormat Bapak Slamet Sarjana Pendidikan Magister Manajemen selaku Humas SMK Kristen Harapan Sejati. Yang terhormat Ibu Tintin Mariani Sarjana Psikologi Magister of Art selaku Kepala SMK Kristen Harapan Sejati. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Tekat Bain selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang terhormat Bapak Wisnu Satrio Adi Sarjana Ekonomi Sarjana Pendidikan selaku Asisten Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Staf serta karyawan. Yang terhormat para orang tua wali murid wisudawan yang kami banggakan dan yang kami kasihi, para wisudawan. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan Asisten Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, serta Bapak Ibu Guru memasuki ruangan sidang. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Bapak dan Ibu guru serta wisudawan. Sungguh bersyukur kita saat ini dapat berkumpul. Kita merayakan wisuda angkatan kelima tahun 2020-2021 SMK Kristen Harapan Sejati. Pagi hari ini sebelum memulai rangkaian acara wisuda, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya undang Bapak dan Ibu serta wisuda bagi berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Ku Bersyukur.
Ibu bapak dan anak yang dikasih Tuhan, mari kita amati ibadah ini dengan berkat bersama-sama. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami telah menemukan kehadiran-Mu ya Allah. Yang kami sembah di dalam nama Putra Yesus. Pada hari ini kami mengucap syukur atas segala kelimpahan berkat-Mu, karena kami bersama-sama merangkang untuk mengikuti rangkaian acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 angkatan yang terima hari ini. Dan bersyukur atas rahmat-Mu karena kami boleh mendampingi mereka di masa-masa yang kami lalui bersama. Meski dalam keadaan saat ini kami masih terbelenggu dengan kondisi COVID, namun kami sungguh percaya atas segala yang diselenggarakan atas hidup kami, terlebih atas penyelenggaraan pelayanan kami di lembaga ini. Kami senantiasa mohon rahmat-Mu untuk langkah kami selanjutnya, sebab kami senantiasa menyandarkan harapan untuk segala rencana dan kegiatan kami di masa-masa yang akan datang. Di dalam peristiwa saat ini, kami sungguh mengalaskan pengharapan hanya di dalam nama Putra-Mu. Semoga apa yang kami kerjakan selama ini untuk melayani anak didik yang dipercayakan kepada kami sungguh berkenan kepada-Mu. Dan upaya kami selama ini untuk mendampingi dan mengarahkan anak-anak didik yang dipercayakan, semoga sungguh bermanfaat bagi mereka semua untuk dapat melangkah lebih jauh dalam menapaki kehidupannya. Kami serahkan segala niat baik kami dan rencana-rencana SMK ini yang ingin kami kerjakan bersama hanya di dalam nama Putra-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu kedua. Kita lebih bersorak-sorak lagi dengan judul Kami Terima. Kami
Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun anak-anak harus yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Haleluya. Lagu berikutnya, tak sedetik pun. Kami persilakan Bapak Pendeta Alek untuk membawakan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, khususnya untuk adik-adik kelas 12 yang tahun ini lulus. Kita bersyukur Tuhan menyertai, menolong kita semua. Pagi ini saya ajak kita melihat sebagian firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal 8. Kita akan membaca ayat 23 sampai 27. Di sini dikatakan angin ribut diredakan. Ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin
dan danau pun taat kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti dengan baik, dan tolong hamba-Mu boleh menjelaskan dengan benar dan sederhana. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hadirin terkasih, hidup itu bagaikan satu perjalanan. Ya, kalau kita perhatikan cerita di sini, Yesus ngajak murid-murid naik perahu lalu menuju ke satu tempat. Hidup bagaikan satu perjalanan. Anda lulus pun Anda akan mengalami satu perjalanan hidup yang baru. Ketika sekolah, ketika di tempat ini, kita mungkin kegiatan kita adalah belajar, senang, kumpul bersama. Sekarang ketika lulus, Anda mengarungi satu perjalanan yang baru lagi. Anda terjun ke masyarakat, Anda kerja, mungkin sebagian harus kuliah, atau sebagian lagi mungkin ada diantaranya berkeluarga. Tetapi apapun juga, itu adalah satu suasana baru, satu perjalanan baru yang Anda harus gapai. Ada di depan Anda harus jalani bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau kita lihat cerita ini, Yesus satu perahu dengan murid-murid mengarungi satu perjalanan. Pertanyaannya adalah, di sini dikatakan tiba-tiba ada gelombang, ada badai, dan mereka hampir tenggelam. Nah, pertanyaannya adalah, Yesus bersama dengan mereka. Mereka adalah murid-murid Tuhan. Loh, kok di dalam Tuhan ada Tuhan masih mengalami gelombang, badai, dan nyaris tenggelam? Ada orang berkata, loh, saya ini anak Tuhan, saya orang Kristen, pasti perjalanan hidup saya lancar. Puji Tuhan. Tetapi kalau kita mengacu pada kebenaran firman Tuhan, sekalipun Tuhan ada bersama dengan kita, satu batra, satu perahu dengan bersama dengan kita, ada dalam hidup kita, Alkitab katakan tetap ada kemungkinan Anda dan saya mengalami tantangan, mengalami cobaan. Kenapa? Kita masih di dunia, kita masih hidup bersosialisasi dengan orang lain. Anda baik, bisa jadi orang lain yang gak tahu baik atau tidak baik dan mempengaruhi, membuat Anda susah. Saudara, inilah realita kehidupan. Pekerjaan, setelah Anda lulus, Anda kerja, apakah akan mulus semua? Belum tentu. Kalau yang kuliah, apakah kuliahnya lancar semua? Belum tentu. Yang berkeluarga, apakah lancar semua? Belum tentu. Kenapa? Kita masih dunia, di dalam hidup dalam dunia. Kesulitan, masalah tetap ada. Tapi persoalannya adalah, apa bedanya dengan orang yang tidak percaya Tuhan kalau gitu? Loh, beda dong. Ketika Anda sudah di dalam Tuhan, Anda jalani setiap tantangan kesulitan, ada Tuhan bersama dengan engkau, ada Tuhan bersama dengan kita. Ketika kita belum di dalam Tuhan, ada kesulitan, ada masalah, siapa yang mendampingi engkau? Siapa yang mendampingi saya, kita semua? Siapa yang bersama dengan kita dalam hidup ini menghadapi gelombang tantangan kesulitan? Tetapi karena kita sudah di dalam Tuhan, ada Tuhan bersama dengan kita di dalam hidup kita. Amin. Nah, kemudian perhatikan, Yesus tertidur di tengah-tengah gelombang badai. Murid-murid bangunkan. Saudara, pertanyaannya adalah, saya coba memahami, kenapa sih murid-murid tidak bangunkan Tuhan Yesus dari awal? Ketika kapal ini, batra ini hampir tenggelam, nyaris tenggelam, baru Yesus dibangunkan. Saudara, saya coba memahami, coba mengerti. Bisa jadi. Karena murid-murid ini latar belakang adalah nelayan semua. Sedangkan Yesus, orang tuanya adalah tukang kayu. Nah, mungkin murid-murid berpikir, mungkin Tuhan kita tidak ngerti apa-apa. Tuhan kita, guru kita ini tidak paham. Kita lebih tahu. Kita hidup di danau ini. Kita besar di danau ini. Bukan hanya kita. Orang tua kita cari makan di sini. Kakek saya cari makan di sini. Wah, mereka merasa kita lebih tahu. Kita dengan pengalaman, dengan pengetahuan, saya akan berjuang, saya akan mengatasi. Saudara, tidak gampangnya. Kenapa tantangan, kesulitan itu bukan datangnya itu sekonyong-konyong, mendadak. Ya, karena kalau kita perhatikan Danau Galilea ini letaknya memang agak
sedikit aneh. Ya, saya pernah ke sana, saya pernah lihat orang mancing di sana, lalu saya pernah lewati danau ini juga. Ya, awalnya saya berpikir ada kapal-kapal besar modern, enaknya naik kapal modern lewat sana ya. Tapi saya berpikir lagi, wah kalau bisa naik kapal kayu aja. Pas rombongan saya dapat kapal kayu ya, lewat kapal kayu, mesinnya kecil, lalu menyeberang danau itu, saya melihat sendiri ada gelombang. Saya coba bayangkan, ya ampun kalau ini terjadi di malam hari, lalu ada gelombang besar, lalu ada badai, mungkin kita juga akan kesulitan. Saudara, datangnya gelombang itu mendadak, betul. Lalu murid-murid berpikir, kita ini nelayan. Guru kita itu tidak paham. Dia itu apa? Guru kita ini adalah tukang kayu latar belakangnya. Kita lebih paham. Berjuanglah dengan pengalaman, berjuanglah dengan pengetahuan, skill mereka. Ketika tidak berdaya, sudah notok, sudah tidak bisa lagi, baru cari Tuhan. Guru bangun, tolong kami, kita binasa. Saudara, apa artinya? Tuhan diletakkan tempat yang terakhir, prioritas terakhir. Selama kita bisa, kita merasa mampu, kita berjuang, saudara, kita lupa kekuatan kita adalah dari Tuhan. Kita merasa kita mampu, kita tidak libatkan Tuhan. Ketika sudah tidak bisa apa-apa, kita baru cari Tuhan. Saudara, itulah manusia. Dan biarlah ini juga menjadi satu pengalaman Anda dan saya. Ketika Anda nantinya menghadapi kesulitan, tantangan di dalam perjalanan hidup Anda, jangan letakkan Tuhan di tempat yang terakhir. Libatkan Dia di dalam segala kehidupanmu, perjalananmu. Apapun yang Anda hadapi nanti, kesulitan apapun juga, libatkan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Hadapi tantangan, kesulitan. Apapun yang terjadi. Jangan merasa pintar sendiri, punya pengetahuan sendiri, punya pengalaman sendiri, sehingga kita lupa ada Tuhan bersama dengan kita. Ketika sudah tidak berdaya, kita baru salahkan Tuhan. Kok Tuhan tidak tolong saya? Tuhan kita ini binasa. Kok Tuhan diam saja? Loh saudara, Anda dari awal tidak libatkan Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, terakhir, saya mau ngajak kita lihat. Berikutnya saya ajak kita melihat poin yang ketiga. Saudara perhatikan ayat 26. Di sini dikatakan, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudara terkasih, adik yang terkasih, kalau kita perhatikan, saya coba membayangkan bagaimana mungkin seorang bisa tidur di tengah-tengah gelombang badai di dalam kapal, di dalam perahu nelayan. Saudara, itu adalah sangat-sangat tidak mungkin. Kenapa? Saya punya pengalaman dulu sebelum menjadi hamba Tuhan, saya juga seorang nelayan. Ya, saudara, daerah operasi kami, daerah antara Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat, itu ada satu namanya Kepulauan Karimata. Suatu malam saya pernah hadapi ya dengan nelayan kami satu badai yang sangat besar dan kami hampir tenggelam. Saudara, sangat-sangat tidak mungkin di tengah-tengah badai ada orang bisa tertidur dengan nyenyak di kapal. Lah, saya katakan kenapa Yesus tidur nyenyak? Karena dia dibangunkan oleh murid-muridnya. Kalau tidak dibangunkan, ya mungkin masih tidur. Apa artinya? Saya yakin ini bukan sekedar makna lugas saja, tetapi juga ada satu makna rohani yang Alkitab mau sampaikan pada kita. Apa artinya? Firman Tuhan mau ingatkan kita bahwa dunia mungkin penuh dengan gelombang, tantangan, kesulitan. Tetapi Allah kita, Tuhan kita di atas tantangan, di atas gelombang, di atas masalah, di atas kesulitan. Allah kita sanggup mengatasi masalah, kesulitan, berkuasa di atas masalah, kesulitan manusia. Ketika Yesus dibangunkan, Yesus berkata pada angin, pada badai, pada gelombang, tenang, diam, tenang, teduh. Alkitab catatkan, maka danau itu menjadi tenang, teduh. Hadirin yang terkasih, di tengah-tengah kehidupan Anda,
nanti Anda jalani setelah lulus ini. Pekerja, kuliah, apapun juga yang Anda alami. Ada kesulitan, ada masalah, ingatlah kita punya Tuhan, kita punya Allah yang berkuasa di atas masalah, di atas kesulitan kita. Ketika Anda menghadapi tantangan kesulitan apapun juga, ketahuilah kita ada Allah. Libatkan Dia. Biarlah Allah yang berkuasa, yang sanggup mengatasi masalah kita, dan kita meminta tolong kepada Dia. Biarlah firman Tuhan boleh menolong Anda, menolong saya, menolong kita semua. Di tengah-tengah kesulitan, masalah apapun juga, libatkan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, jalani hidup ini dengan Tuhan. Dia adalah Allah kita yang Maha Kuasa, yang sanggup mengatasi setiap masalah kesulitan Anda dan saya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk adik-adik kami yang baru lulus ini, yang akan lulus ini. Tuhan tolong, Tuhan pimpin mereka ketika mereka harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, baik nanti bekerja ataupun kuliah. Tuhan, kiranya Engkau tetap sertai, menolong mereka. Mereka boleh selalu ingat bahwa dalam hidup mereka ada Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Ada Allah yang selalu bersama dengan mereka. Ada Allah yang siap menolong mereka di dalam segala kesulitan kehidupan ini. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Amin. Prosesi pembukaan wisuda siswa-siswi kelas 12 tahun ajaran 2020-2021 oleh Kepala Sekolah. Atas berkat rahmat Tuhan Yesus Kristus, sidang wisuda siswa kelas 12 angkatan kelima tahun ajaran 2020-2021 SMK Kristen Harapan Sejati saya nyatakan dibuka. Laporan kelulusan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Bapak Sutekat Baing dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Tirgo Wilosodarmo, MM. Yang terhormat Bapak Slamet, SPD Manager Manajemen. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru Karyawan, dan yang saya kasihi para wisudawan yang berbahagia. Perkenankan pada pagi hari ini saya menyampaikan surat keputusan kelulusan siswa-siswi SMK Kristen Harapan Sejati tahun pelajaran 2020-2021 sebagai berikut. Berdasarkan keputusan rapat sesuai dengan surat keputusan Kepala Sekolah nomor 177 garing SMK KR garing HS 2/3/2021 tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan pencapaian kompetensi kelulusan dalam ujian satuan pendidikan tahun pelajaran 2020-2021 dalam sidang rapat Dewan Guru Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya memutuskan peserta didik yang terdaftar dalam nominatif ujian tingkat satuan pendidikan tahun pelajaran 2020-2021 dengan perincian sebagai berikut. Program kalian akuntansi dan keuangan lembaga, jumlah peserta laki-laki 10, perempuan 25, total 35. Program kalian otomatisasi tata kelola perkantoran, jumlah peserta laki-laki 12, perempuan 17, total 29. Peserta yang mengikuti ujian sebagaimana rincian di atas
seluruhnya telah mengikuti serangkaian proses kegiatan ujian satuan pendidikan dan uji kompetensi kalian dinyatakan lulus. Demikian hasil keputusan rapat kelulusan peserta didik diumumkan di SMK Kristen Harapan Jati, Surabaya pada Rabu 3 Juni 2021 pukul 10.00 WIB melalui online. Demikian laporan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Prosesi pemindahan tali toga kepada para dewan dipersilakan untuk berdiri. Angelia Eka Putri Nur Cahyo, program keahlian akuntansi dan lembaga keuangan. Erika Putri Mayangsari, program pelatihan otomatisasi tata kelola perkantoran. Para dewan dipersilakan untuk duduk. Pemberian sertifikat siswa berprestasi oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Bapak Sutekat Baim kami persilahkan. Sertifikat penghargaan diberikan kepada Angelia Eka Putri Nur Cahyo sebagai peringkat 1 program pelatihan akuntansi dan keuangan lembaga. Erika Putri Mayangsari sebagai peringkat 1 program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran.
wisuda siswa-siswi kelas 12 tahun ajaran 2020-2021 telah selesai. Berkat rahmat Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita, maka acara dari permulaan, pertengahan hingga akhir berjalan dengan baik. Oleh karenanya, dengan ini saya nyatakan sidang wisuda siswa kelas 12 angkatan kelima tahun ajaran 2020-2021 SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya dinyatakan ditutup. Para dewan dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Masa SMK menjadi awal baru bagiku. Dengan banyaknya tugas serta ulangan menjadi ingatan yang membekas. Harapanmu akan banyaknya ilmu pengetahuan menjadi bekal bagi kami untuk masa depan. Lalu kami tahu jalan menuju asa, karena Kau yang menuntun kami ke sana. Walau kadang aku merasa semuanya berat, Engkau menggandengku dengan erat. Engkau berusaha agar aku mengerti. Engkau mengajar tak kenal lelah demi masa depanku. Terima kasih guruku. Tanpamu, apa jadinya aku? Sekolahku, ku buat sebuah puisi sederhana hanya untukmu. Sekolahku, tempatku mengarungi samudra ilmu. Ku persembahkan khusus padamu. Wahai sekolahku, harapan sejati yang ku cintai. Di sini, aku mengenal banyak teman maupun sahabat.
menimba ilmu pengetahuan untuk masa depan bersama mereka, di mana aku menemukan jati diriku agar berguna bagi bangsa dan masa depan. Sekolahku, di sini kutemukan pula ketulusan dari seorang guru yang setia mengajariku. Bersamanya, aku belajar banyak pengetahuan yang belum pernah aku ketahui. Wahai sekolahku, selamat tinggal kuucapkan hanya padamu. Wahai harapan sejati tersayang, ku takkan pernah lupakan kebaikanmu padaku. Meski seiring perkembangan zaman berganti, kau selalu di hatiku. Terima kasih, sekolahku. Sebagai prasasti, terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa. Insan cendekia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya kasihi para guru, staf beserta karyawan, dan yang saya cintai teman-teman angkatan 2021 kelas AKL dan OTKP SMK Kristen Harapan Sejati. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh kasih karunia-Nya kita semua dapat melaksanakan kegiatan wisuda angkatan 2021 meskipun secara online. Kiranya berkat dan rahmat Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Elisa Desi Kusuma, mewakili siswa-siswi SMK Kristen Harapan Sejati Angkatan 2021 ingin mengucapkan terima kasih yang telah mempercayakan serta memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Kami menyadari selama kami dibimbing tentu banyak sekali sikap dan perbuatan yang tidak berkenan. Permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru beserta staf karyawan SMK Kristen Harapan Sejati yang kami kasihi. Kami juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak Ibu selama kami bersekolah, sehingga kami menjadi siswa-siswi yang bukan hanya berprestasi di bidang akademik, tapi juga memiliki karakter seperti karakter Tuhan Yesus. Kepada teman-teman kelas 12 yang saya banggakan, selama 3 tahun sudah kita menjalani kehidupan belajar bersama-sama. Tentu telah banyak kesalahan yang kita telah berbuat terhadap sesama. Sepatutnya kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Dan teman-temanku, hari ini adalah momen terakhir kita menjadi seorang murid di sekolah yang kita cintai ini. Esok kita akan menempuh jalan hidup kita masing-masing. Teruslah berjuang, jangan pernah berhenti menggapai cita-cita, dan selalu mau untuk memperbaiki diri. Hari ini akan menjadi tonggak awal kesuksesan kita dan hari yang kita kenang selama-lamanya. Saya berharap suatu hari nanti kita akan bertemu kembali dengan kesuksesan kita masing-masing. Dan kepada semua pihak yang di institusi pendidikan sekolah ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan yang tidak berkenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
I close my eyes and I can see the world that's waiting up for me, that I call my own. Took the time, took the door, though we know what's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say you've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the greatest color fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of dawn I see. A million dreams, it's all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build, every room inside is filled, waiting from far away. Special things I compile, is one there to make you smile, wanna rainy day. Every night I lie in bed, the greatest color fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of dawn I see. A million dreams, it's all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku orang tua murid dari anak terkasih Jihan Resya Edwin Polnaya, mewakili seluruh orang tua murid SMK Kristen Harapan Sejati lulusan tahun 2021, mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah, staf-staf, guru, dan yayasan sekolah, karena putra-putri kami dapat lulus 100%. Itu semua berkat para pengajar yang telah membimbing dan mendidik anak-anak kami dari kelas 10, 11, 12, sehingga anak-anak kami menjadi anak yang berilmu serta mempunyai pribadi yang baik. Kami percaya SMK Kristen Harapan Sejati kedepannya bisa menciptakan putra-putri yang cerdas, pandai, profesional, dan takut akan Tuhan. Kami selaku orang tua mengacungkan jempol bagi para pendidik dan Bapak Ibu guru. Walaupun di masa pandemi COVID-19 masih bisa berkarya, bersemangat, giat, dan sabar untuk mengajar putra-putri kami. Kami juga berharap dan mendoakan agar semuanya diberikan kesehatan yang sehat sempurna. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Salam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
kawan, kau tahu kawan, kau tahu kan, beri pupuk terbaik untuk bunga yang kau simpan. Yo, bergegaslah kawan, sambut masa depan, tak pegang tangan, berikan senyuman, sebab perpisahan penuhlah sabar, kita untuk selamanya. Bahagia ya, bahagia oh yeah. Bahagia ya, bahagia oh yeah. Bagaimana kawan, apa kau telah merangkai semua cita, bebaskan harapanmu. Bagaimana kawan, apa kau telah menapaki babak baru, panjatkan semangatmu. Percaya kawan, esok kan berbeda, pastikan kau mencoba, buat mimpimu jadi nyata. Oh nyata, dirasa kau pasti bisa, asalkan kita melangkah, sambut hari yang indah. Marilah kita mensyukuri semua berkah dalam hidup ini. Kita bahagia bersama hangatnya mentari, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia, bahagia ya, bahagia ya, bahagia oh yeah. Jalani hidup ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para wali murid yang saya hormati, dan juga anak-anak SMK Kristen Harapan Sejati kelas 12. Selamat untuk anak-anak yang sudah lulus pada hari ini. Saya yakin hari ini adalah hari yang sudah kalian tunggu-tunggu, bahkan mungkin sudah ditunggu-tunggu ketika pertama kali kalian menjejakkan kaki ke sekolah ini. Ya, pada tanggal 7 Juni 2021 adalah bagian dari sejarah hidup dari anak-anak didik kita yang tidak terlupakan, di mana semuanya bisa dengan sukses terhantar sampai ke pintu gerbang kelulusan. Ya, ini tentu merupakan sebuah kebahagiaan, pasti ada rasa haru karena selama 3 tahun bersama para siswa-siswi telah bersama-sama dengan teman-teman sebaya dan juga dengan para pendidik di sekolah ini bersama-sama melakukan kegiatan belajar, mengajar dengan segala masa-masa suka dan juga masa-masa yang penuh tantangan. Di sini kalian juga menemukan teman-teman sejati. Di sini kalian juga menemukan kenangan-kenangan indah yang kalau misalnya seandainya gedung ini bisa bercerita, tembok-tembok ini bisa berbicara, tentu akan ada banyak untayan-untayan kisah yang luar biasa yang sudah kalian torehkan di sekolah ini. Ibu sebagai perwakilan dari teman-teman pendidik di SMK Kristen Harapan Sejati ini berharap kalian semua anak-anak yang sudah lulus ini mulai dengan serius dan dengan sukacita menapaki masa depan yang sudah ada di depan mata. Seperti tema daripada graduation tahun ajaran ini, let's start your future journey now. Mari kita mulai perjalanan masa depan sekarang. Ya, tidak besok, tidak lusa, tapi sekarang. Sehingga kalian semua bisa mulai mempersiapkan pengetahuan kalian, keterampilan kalian, dan ditunjang dengan karakter-karakter Kristiani yang sudah Bapak Ibu guru tanamkan selama ini sebagai bahan bakar utama ketika kalian terjun ke dunia masyarakat. Dunia kerja maupun dunia kuliah sudah siap menyongsong kalian. Ibu harapkan
kalian bisa menjadi garam, bisa menjadi terang buat teman-teman kalian, buat orang di sekitar, dan bisa membanggakan alumni kalian, ya. Untuk Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, sekali lagi selamat atas kelulusan putra-putrinya, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah ditunjukkan selama 3 tahun bersama dengan kami. Kami mohon maaf jika seandainya dalam perjalanan ini ada hal-hal yang mungkin harus menjadi koreksi atau refleksi dari sekolah kami. Tapi kami percaya bahwa dengan kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik, kita akan bersama-sama untuk bergandeng tangan menghantar anak-anak kita menuju masa depan yang gemilang. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan Tuhan Yesus memberkati perjalanan anak-anak didik kita ke depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, acara wisuda angkatan kelima tahun 2020-2021 sudah bisa kita akhiri. Mari kita bersama-sama mengucap syukur pada Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa membersamai kami, Allah yang senantiasa melindungi kami, Allah yang senantiasa memberkati setiap kami, khususnya SMK Kristen Harapan Sejati. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh mengakhiri tahun ajaran 2020-2021 yang ditandai dengan acara wisuda pada pagi hari ini. Kami berterima kasih kalau Tuhan telah menyertai dan memberkati acara dan jalannya wisuda dari awal sampai akhir, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong dan menyertai SMK Kristen Harapan Sejati, sehingga keberadaannya, kehadirannya di kota Surabaya benar-benar dapat menolong, dapat memberkati keluarga yang tidak mampu, sehingga anak-anak boleh bersekolah dengan di tempat ini, Bapak. Terima kasih, Bapak. Bapak di surga, sebentar kami juga akan mengakhiri acara ini. Kiranya juga Tuhan tolong sertai kami. Kalau sebentar kami juga akan menikmati makanan jasmani, dan kami juga akan menikmati makanan rohani yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, Bapak. Ampunkanlah Tuhan segala kekurangan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.